Ada beberapa yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan kajian maupun kupasan Al-Quran. A. Penafsiran surat Al-Baqarah ayat 61 dan surat Ali Imran ayat 181 perihal dengan kalimat taktuluna ambiya'a yang diterjemahkan membunuh para nabi oleh umumnya para mufasir. Kiranya menurut pemahaman MTA, siapa saja para nabi yang dibunuh itu, sedangkan di dalam Al-Quran tidak pernah diterangkan perihal dimaksud. Ada penafsir yang menerjemahkan kata ambiya perkabaran. Wallahu a'lam. B. Penafsiran ayat 28 surat Al-Baqarah dan ayat 11 surat Ghafir atau Al-Mu'min berkaitan dengan azab atau siksa kubur. C. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa jumlah nabi hanya sebanyak 25 orang. Akan tetapi oleh sebagian mufasir menyatakan bahwa Khizir disebut sebagai seorang nabi. Ngaji wae sing tenanan kok ora ngerti. Ya. Nanti kamu akan paham dari beda-beda pemahaman, nasihat itu ada. Jadi ya, memang dalam Al-Quran itu ada, coba itu ya. Di dalam Al-Quran itu Nabi Bani Israel itu antara lain di samping dia menolak ajaran Nabi, dia membunuh para nabi. Ya. Dan nabi siapa yang dibunuh? Nah, karena tidak diterangkan, tapi jelas itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa Bani Israel atau orang tertentu membunuh para nabi. Nabi yang dibunuh siapa tidak diterangkan, ya kita tidak tahu kan. Kalau Allah tidak menerangkan, apa kita tahu? Coba dibaca itu ayatnya, ayo. Ayat surat Al-Baqarah 61 tadi. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, itu kan ada pembunuh para nabi kan. Ayo. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, itu seperti yang saya terangkan tadi loh. Tinggal bersama Nabi, makanannya satu macam, mana dan salwa. Dia tidak kerasan, akhirnya minta sayur mayur, timun, kacang adas, bawang merah, bawang putih ya, pada Nabi. Padahal tempat itu tidak mungkin tumbuh. Maka suruh pergi ke kota, nanti kamu akan mendapat apa yang kamu minta. Sebenarnya itu apa gitu. Terus kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Ya, jelas kan? Jadi mereka Bani Israel itu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya nabi ya dibunuh, mau alasan apapun yang dibenarkan tentu tidak akan ditemukan. Maka dia membunuh para nabi tanpa alasan yang
benar. Lah nabi siapa yang dibunuh? Tidak diterangkan. Jadi ini zaman Bani Israel. Nabi Muhammad belum jadi nabi, malah belum lahir itu. Itu Quran menceritakan kebiadaban Bani Israel itu antara lain di samping menentang ajaran para rasul, dia membunuh para nabi. Nah, oleh Al-Quran tidak diterangkan, ya tidak tahu kita. Hanya itu pengkabaran bahwa mengkabarkan Bani Israel itu membunuh para nabi. Yang dibunuh siapa tidak dijelaskan. Itu yang menyebabkan dia menjadi orang yang durhaka, wong nabi kok dibunuh. Ya. Terus? Udah. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi, apa itu? Nabi itu jumlahnya hanya berapa tadi? 25. Lah yang nerangkan 25 itu siapa? Di dalam Al-Quran memang ada nabi itu yang dikisahkan, ya 25 itu dikisahkan. Ada yang tidak. Jumlah nabi itu banyak sekali. Jumlahnya tidak diketahui. Dalam Al-Quran diterangkan juga surat Al-Mu'min dibaca ayat 78 itu. Surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 78. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana lirasulin an yatiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullah qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, ya kan? Jadi Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, sebelum kamu Muhammad, aku sudah mengutus banyak rasul. Jadi Nabi Muhammad itu bukan satu-satunya rasul. Bahkan sebelum Muhammad diutus menjadi rasul, Allah sudah mengutus banyak rasul. Di antara rasul-rasul yang saya utus itu, saya ceritakan kepadamu. Dikisahkan, diceritakan kepada Nabi Muhammad. Tetapi ada juga yang tidak diceritakan. Nah, maka Nabi tahunya yang diceritakan saja. Yang tidak diceritakan tidak tahu. Yang diceritakan Nabi yaitu Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, Sarto Ibrahim dan seterusnya. Itu jumlahnya 25. Yang tidak dikisahkan ada berapa? Tidak dijelaskan. Maka itu Nabi itu tidak hanya 25. Menurut ayat ini, ya, walaqad arsalna rusula min qablika. Telah mengutus Allah itu mengutus nabi-nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad. Min qablika, sebelum kamu Muhammad ini. Ya. Minhum man qasasna alaik. Dari rasul-rasul yang kami utus itu ada yang kami kisahkan, ceritakan kepadamu. Wa minhum man lam naqsus alaik. Ada juga yang tidak kami kisahkan, tidak kami ceritakan kepadamu. Lah yang tidak kami ceritakan kepadamu tentu kamu tidak tahu. Yang disebut dalam Al-Quran hanya 25. Ya, yang tidak disebut tentu kita tidak tahu. Nabi aja nggak tahu kok kita. Maka dilihat ini berarti Nabi selain yang dikisahkan dalam Al-Quran itu, ada yang tidak dikisahkan. Jadi Nabi itu tidak hanya 25, hanya yang tidak diterangkan, ada yang tidak diterangkan. Apalagi? Tadi tentang penafsiran surat Al-Baqarah ayat 28. Coba dibaca. Ya, Al-Baqarah dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Apa yang ditanyakan? Dengan surat Ghafir
atau Mukmin ayat 11. Ya. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Apa yang ditanyakan? Penafsiran ayat tersebut berkaitan dengan azab atau siksa kubur, Ustaz. Itu tidak ngerembuk siksa kubur itu. Tidak ngerembuk itu. Ya, ayat 28 tadi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Manusia yang kafir ditanya, mengapa kamu kafir pada Allah, itu alasanmu apa? Manusia, kok kamu kafir pada Allah, alasanmu apa? Dulu tuh kamu tidak ada, dari benda mati kamu. Ya, dulu sebelum kita lahir dunia kan akhirnya kita dari benda-benda mati. Summa yuhyikum, setelah itu dihidupkan oleh Allah jadi manusia seperti kita hidup ini. Ya. Setelah kita hidup ini jangan dikira hidup terus. Summa yumitukum, nanti kamu dipateni lagi. Ya, pateni oleh Allah nanti. Tadi pateni summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Maka tadi sudah hidup 2 kali, mati 2 kali. Pertama mati sebelum diciptakan, hidup, sekarang ini hidup. Nanti dimatikan lagi, berarti sudah 2 kali mati toh. Nanti dihidupkan lagi untuk mendapat balasan amal perbuatan ketika dilakukan di dunia ini 2 kali lagi. Maka itu kenapa kamu kok kafir pada Allah? Dulunya kamu tidak ada, mati, dihidupkan, terus dimatikan, dihidupkan lagi. Ya, kemudian dikembalikan kepada Allah. Itu tidak ngerembuk siksa kubur itu. Ya, apa kamu sebabkan? Jadi supaya kita memikir yang menyebabkan kamu tidak percaya kepada Allah, mengkufuri Allah itu apa? Alasanmu apa gitu loh. Terus diingatkan manusia itu kepada kejadiannya. Wong kamu lihat aja, kamu dulunya mati dihidupkan. Terus nanti dimatikan, dihidupkan lagi. Yang menghidupkan, yang mematikan itu semua Allah. Lah kok bisa kafir kepada Allah? Nah itu tidak ada hubungannya dengan siksa kubur itu. Ada pun ayat tadi, coba dibaca artinya lagi. Surat apa itu? Ghafir tadi. Surat Ghafir atau Mukmin ayat 11 artinya, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Ya, 2 kali toh. Dulu ketika hidup, sebelum ada ini mati kita terus. Dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Sekarang baru sekali kita dihidupkan oleh Allah, baru sekali. Nanti dimatikan, dihidupkan lagi. Maka itu di hadapan Allah, ya Tuhan kami itu di hadapan Allah nanti. Hidupkan 2 kali, terus. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya, jadi sudah di neraka. Saya sudah mengakui dosa-dosa kami, mau bertobat. Di ayat lain diterangkan, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Saya akan berbuat baik, tidak seperti dulu. Ya, ada enggak orang yang hidup dikubur terus balik lagi? Tidak ada. Maka itu Allah menjelaskan penyesalan besok di akhirat. Ketika orang di dunia kafir kepada Allah, tadi ditanya alasanmu kafir itu apa? Tapi kok nekat kafir? Ya sudah, kamu nanti di akhirat menyesal. Penyesalanmu antara lain yaitu tadi, ya Allah, saya sudah mengakui dosa saya. Ya, bisakah saya keluar dari neraka? Saya akan bertobat. Sudah bacun masuk neraka kok ingin bertobat. Ya, tobat kok ada di sana nggak ada. Tobat masih di dunia saja. Kalau sudah tanda-tanda kiamat datang, kata Nabi, nanti kalau sudah matahari terbit dari barat. Sekarang orangnya sudah dengar toh? Tanda kiamat antara lain nanti kalau matahari terbit dari barat. Dilala umpama dan besok pagi terbit dari barat. Terus dokelingan, wah ini dekat kiamat nih lah. Saat itu terus bertobat.
bertobat pada Allah, terus mau sholat, lah orang yang sudah terlanjur terbit matahari dari barat, taubatnya sudah tidak diterima. Ya, amal kebaikannya sudah tidak diterima ketika itu belum berbuat baik. Apalagi sudah masuk neraka baru akan bertobat. Matahari terbit dari barat saja sudah kasep tobatmu kok. Nah itu maksudnya tidak akan diterima. Jadi orang menyesal di akhirat nanti setelah masukkan di neraka, ingin bertobat kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia, saya tidak akan berbuat seperti itu. Saya akan berbuat baik. Nah, tidak diterima oleh Allah. Maka mumpung belum sampai penyesalan seperti itu, kita yang masih hidup nih, jangan sampai menyesal seperti itu, maka sekarang kita perbanyak amal kebaikan. Ya Allah sudah mengingatkan, harta kekayaan, pangkat, dunia, jabatan, semua anak cucu tidak ada manfaatnya. Yang akan membawa manfaat itu amal kebaikanmu, qalbin salim, hati yang tunduk patuh di dunia ini kepada Allah, itu yang akan menyelamatkan. Nah maka mungkin masih ada kesempatan, mari kita perbanyak. Coba memperbanyak harta saja, perbanyak harta rane ngapisih. Perbanyak amal kebaikan untuk sanggup di akhirat. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Setiap manusia dalam mempersiapkan untuk bekal kalau sudah jadi mayit nanti.